Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok game Supermarket Together akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai isu pada game Supermarket Together ini. Perkenalkan, saya Faris dengan NIM 040, lalu kedua rekan saya yaitu Isan dengan NIM 048, serta Azhar dengan NIM 051. Di sini kami mengangkat isu build trap, yaitu kondisi di mana pemain terjebak dengan karakter yang cacat permanen akibat sistem skill tree yang kompleks namun minim informasi. Masalah ini diperparah dengan sumber daya poin yang terbatas, hanya 1 poin per level. Oleh karena itu, kami memodelkan masalah ini menggunakan first order logic atau FOL untuk membuktikan secara matematis bagaimana kombinasi desain game yang buruk serta profil pemain yang emosional dapat menyebabkan kegagalan yang fatal. Berikut adalah demonstrasi sistemnya. Pada bagian demonstrasi ini, saya akan memulai dengan menunjukkan struktur dan isi knowledge base yang menjadi dasar dari sistem inferensi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Fauji dengan NIM 048. Nah, sesuai dengan yang ada di gambar, ini adalah struktur dari file prolog.kb.pl. Nah, file ini berisi kumpulan fakta, predikat, dan rule yang merepresentasikan karakteristik pemain serta keterbatasan sistem skill tree pada game Supermarket Together. Nah, pada bagian awal, terdapat fakta-fakta dasar yang digunakan sebagai dasar inferensi. Sini. Lalu yang selanjutnya ada 8 rule utama untuk menganalisis berbagai resiko. 8 rule utama. Lalu selanjutnya ada rule agregasi resiko yang menggabungkan beberapa kondisi. Lalu yang terakhir yang utama yaitu rule rantai 3 langkah. Nah, rule rantai 3 langkah ini bertujuan untuk mencari build yang tidak bisa diperbaiki. Nah, urutannya, jika profil pemain emosional, maka kurang rencana. Jika kurang rencana, maka build salah. Dan jika build salah, lalu tombol reset tidak ada, maka build tidak bisa diperbaiki. Sehingga didapat build tidak bisa diperbaiki dapat terpenuhi jika profil pemain emosional dan tombol reset tidak ada. Nah, itulah struktur dari file KB yang kami gunakan. Baik, dengan saya kali ini, Muhammad Azhar Manal Hadi dengan NIM 24152401, saya akan mendemonstrasikan uji road rantai 3 langkah dan akan menjelaskan bagaimana PySwift mengunifikasikan jawaban-jawabannya. Pertama-tama pada layar ini saya sudah mempersiapkan query pada Streamlit-nya. Uji rantai 3 langkah ini terletak pada inferensi ke-9, yaitu build tidak bisa diperbaiki. Kita bisa pencet saja uji inferensi 9-nya, dan di sini bisa kita lihat kalau query-nya sudah dijalankan dan menghasilkan kesimpulan yang valid beserta hasilnya itu P adalah player X. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana PySwift mengunifikasikan jawaban-jawabannya. Pada Streamlit tadi, ketika kita memencet tombol uji inferensi 9, Prolog akan menjalankan query berikut. Mereka akan menanyakan semua nilai P yang P itu adalah build tidak bisa diperbaiki. P itu bernilai benar pada build tidak bisa diperbaiki. Maaf. Nah, pertama-tama PySwift akan pergi dulu ke role yang merujuk kepadanya, ke blok yang mendeklarasikan role dengan nama yang sama, yaitu build tidak bisa diperbaiki pada bagian sini. Dan pada blok ini bisa kita lihat kalau build yang tidak bisa diperbaiki itu akan bernilai benar jika P itu memiliki build yang salah dan fitur sistem yaitu tombol reset tidak ada pada permainannya. Nah, di sini terjadi lagi unifikasi pada build salah P ini. Ketika kita menanyakan P dengan nilai build salah yang benar, dia akan pergi ke role yang dengan nama yang sama, yaitu yang ada di atasnya ini. Mereka menanyakan pemain dengan build yang salah ini merupakan pemain yang memiliki kurang rencana. Dan karena sini terjadi notifikasi lagi, kita akan pergi lagi ke role yang atasnya lagi, yaitu role ketiganya, yaitu kurang rencana. Pemain dengan kurang rencana ini disebut adalah pemain yang profil pemainnya itu emosional. Nah, pada sini terjadilah sebuah unifikasi yang memiliki nilai fakta-fakta yang benar. Di sini, PySwift akan pergi ke blok fakta-faktanya. Mereka akan melihat dulu profil pemainnya. Dia akan melihat siapa saja yang nilai argumen keduanya itu sama dengan nilai argumen yang diminta.
yaitu emosional tadi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau player X memiliki profil pemain emosional dan player Y mempunyai profil pemain yang analitis. PineSweep melihat ini dan mencocok logikan keduanya sehingga mereka akan mengambil player X saja dan player Y akan di-ignore untuk sekarang ini. Dan player X pun akan dibawa ke nilai P yang dipanggil tadi pada role kurang rencana dan akan diberikan ke nilai P yang ada di kurang rencana ini yang berada pada build yang salah dan dipasing lagi ke bawah sini, ke bawah ke P memiliki build yang salah. Nah, pada step ini terjadi sebuah tambahan. Dia akan mengecek sebuah fakta jika fitur tombol reset ini tidak ada pada sistemnya. Dan ketika dilihat pada database-nya ternyata terdapat fakta yang bilang kalau tombol reset ini tidak ada fiturnya. Mereka memiliki argumen yang sama kedua-duanya. Sehingga bernilai benar dan P sebelumnya akan dipasing lagi ke nilai P yang awal-awal dipanggil tadi. Sehingga terdapat satu nilai P yang benar sehingga kesimpulannya valid sehingga nilai P itu pada akhirnya adalah pemain X. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan uji query custom pada aplikasi Streamlit kami. Untuk menguji query customnya, mudah saja. Kita dapat mengambil sebuah role yang ada pada prolog KB-nya, dan kita copy saja. Contohnya, saya akan mengkopikan role resiko build tidak optimal total. Saya kopikan, saya paste, dan saya tekan jalankan query customnya. Dan akan diberikan hasil query customnya. Dan misalkan kita bisa ambil lain deh, misalkan potensi buang poin pemain dan level. Oke, sekarang kita akan masuk ke keterbatasan FOL. Meskipun sistem FOL tadi berhasil membuktikan validitas resiko, tetapi kami menemukan 4 keterbatasan fundamental saat memodelkan sistem game ini. Yang pertama adalah masalah statis melawan dinamis atau snapshot problem, di mana FOL sangat baik untuk bekerja saat faktanya itu statis, tetapi game ini bersifat real time. Sistem kami hanya memotret kondisi saat ini, tetapi sulit memodelkan sumber daya yang berubah-ubah secara terus-menerus setiap detiknya, tanpa komputasi yang berat. Oke, selanjutnya kita akan ke batasan yang kedua, yaitu logika biner melawan probabilitas. Seperti yang kita tahu, FOL itu hanya bisa mengenal true atau false. Padahal keputusan itu tidak selalu hitam atau putih, tetapi ada nuansa yaitu peluang. Nah, disinilah kelemahan pada sistem kami, di mana sistem kami ini menyimpulkan pemain pasti gagal. Padahal di kenyataannya mungkin hanya berpeluang besar untuk gagal. Nah, nuansa peluang inilah yang hilang dalam logika biner yang kami terapkan pada FOL ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke keterbatasan yang ketiga, yaitu ketiadaannya dimensi waktu. Oke, jadi di sini rule kami itu bisa mendeteksi sebab akibat. Seperti kurang rencana, maka menyebabkan build akan salah. Tetapi FOL tidak tahu kapan itu terjadi. Nah, karena di skill tree game ini manajemen adalah segalanya, mengambil skill dasar di level 1 mungkin adalah keputusan yang bagus. Tetapi, jika kita mengambil skill tersebut saat kita level 50, dengan efek yang sama, itu bisa jadi keputusan fatal karena membuang-buang poin. Nah, masalahnya di sini, sistem logika kami itu buta waktu. Sistem hanya mencatat pemain mengambil skill A, tetapi dia tidak tahu apakah itu diambil di menit pertama, atau di level pertama, atau di jam ke-10 atau di level yang sudah tinggi. Nah, akibatnya sistem akan melihat apakah strategi itu tepat secara kontekstual waktu. Oke, sekarang kita akan masuk ke keterbatasan yang keempat atau yang terakhir adalah ledakan kombinatorial. Saat ini graf kami ini memiliki puluhan node skill, tetapi masalahnya di sini. Jika graf kami atau skill tree itu diperbesar hingga ratusan atau bahkan ribuan skill node, maka sistem itu akan terbebani, di mana proses backtracking dari prolog itu akan sangat lambat dan sangat membebani sistem. Berdasarkan hasil inferensi dari knowledge base yang telah dibangun, sistem ini mengidentifikasi beberapa risiko pada desain skill tree game Supermarket Together yang berpotensi menyebabkan pemain terjebak pada build yang tidak optimal.
Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang kami ajukan ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi developer untuk memperbaiki struktur skill tree dan fitur pendukungnya. Nah, rekomendasi pertama adalah penambahan fitur reset atau undo build. Berdasarkan hasil inferensi, rule build tidak bisa diperbaiki akan terpenuhi ketika pemain membuat build yang salah dan sistem tidak menyediakan tombol reset. Kondisi ini juga muncul pada beberapa rule lainnya, sehingga ketiadaan fitur reset dapat dianggap sebagai masalah utama. Dengan adanya fitur ini, kesalahan build tidak lagi bersifat permanen. Nah, yang kedua, penyesuaian poin pada early game. Inferensi menunjukkan bahwa pada pemain dengan perencanaan rendah dan orientasi jangka pendek, keterbatasan poin di awal permainan memperbesar risiko pemborosan poin. Nah, penyesuaian jumlah poin di awal ini dapat mengurangi dampak dari kondisi tersebut. Yang ketiga, peningkatan kualitas informasi dan fitur pendukung pada skill tree. Hasil inferensi menunjukkan bahwa ketiadaan tutorial, deskripsi skill yang kurang jelas, serta tidak adanya fitur pembanding build meningkatkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyediaan tutorial, kejelasan ikon dan deskripsi skill, serta informasi tambahan seperti jarak antar node dapat membantu pemain agar membuat keputusan yang lebih terinformasi dan terarah. Baik, sebagai kesimpulan akhir, dari hasil analisis first order logic kami, mengungkapkan fakta bahwa desain game Supermarket Together ini memiliki kelemahan struktural secara nyata, di mana persebaran skill itu sangat acak yang memaksa pemain mengambil keputusan secara jangka pendek. Sistem ini terbukti sangat menghukum pemain dengan profil emosional dan perencanaan yang rendah. Nah, ditambah dengan ketidakannya tombol reset mengubah kesalahan kecil menjadi kerusakan akun yang permanen yang seharusnya bisa dihindari dengan desain game yang lebih informatif sehingga pemain tidak merasa terjebak. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis di game Supermarket Together ini. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.